Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya anak-anak ibu sekalian di rumah? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan mempelajari tentang materi kelas 12. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam materi ini apa-apa aja sih yang perlu kita pelajari? Nah, kita langsung saja ya. Di sini, kenapa sih kita perlu mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi? Nah, di sini karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, untuk kalian semua anak-anak ibu, sebelum nanti kalian membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kalian harus tahu dulu dan paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, maka dari itu, mari disimak video ini. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, suatu aset perusahaan ini harus jelas dari mana asal sumber dananya. Baiklah, kita langsung ke contohnya saja ya. Di sini misalnya ada seorang pengusaha yang mendirikan perusahaan. Nah, untuk mendirikan perusahaan itu, seorang pengusaha itu mempunyai apa aja sih? Sumber dananya dari mana? Nah, sebagai contoh, di sini seorang pengusaha itu mempunyai kas sebanyak 280 juta. Nah, sumber dananya dari mana? Nah, sumber dananya dari pemilik perusahaan atau seorang pengusaha itu yang menyetorkan uang atau dana pribadinya untuk keperluan perusahaan. Selanjutnya, dia punya apa aja sih? Selanjutnya yaitu kendaraan senilai 150 juta. Nah, sumber dananya dari mana? Sumber dananya dari pemilik sebesar 50 juta dan kemudian dia berhutang ke dealer sebanyak 100 juta. Nah, kemudian setelah kendaraan dia punya apa lagi sih? Nah, kemudian komputer seharga 10 juta. Untuk sumber dananya, seorang pengusaha tadi hutang dulu ke toko Cempaka sebanyak 10 juta. Jadi, di persamaan dasar akuntansi, apa aja yang dimiliki oleh perusahaan dan sumber dananya harus sama jumlahnya. Yang tadi itu 280 juta ditambah 150 juta ditambah 10 juta dan hasilnya harus sama dengan sumber dana dari perusahaan tadi. Jadi, yang tadi seperti uang, kendaraan, komputer, disebut harta atau aset. Harta atau aset itu ialah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan. Kemudian, untuk dana atau uang dari pemilik perusahaan itu disebut dengan modal atau ekuitas. Nah, ekuitas maksudnya segala sesuatu dari pemilik untuk perusahaan disebut dengan modal. Kemudian untuk utang yang tadi disebut utang ataupun kewajiban. Sehingga untuk rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, nilainya itu harus sama atau ditulis dalam rumus yang lain, dalam istilah lain yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, aset disebut dengan aktiva,
Kewajiban dan ekuitas disebut dengan pasifa. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama itu harta atau aset atau aktiva. Aset adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya gedung, kendaraan, komputer. Nah, untuk harta atau aset tadi dibagi menjadi 3. Pertama, aset lancar, aset tetap, kemudian aset tak berwujud. Apa yang dimaksud dengan aset lancar? Aset lancar adalah harta atau aset yang habis dipakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Sebagai contoh, misalnya uang. Nah, di sini misalnya kalian mempunyai uang sebanyak 1 juta. Kemudian kalian membeli barang dengan harga 1 juta. Nah, jika uang digunakan akan habis, nah ini dinamakan dengan aset lancar. Yang kedua, aset tetap. Maksudnya adalah harta yang tidak habis pakai dalam kurun waktu 1 tahun atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Misalnya bangunan. Sebagai contoh, ruang kelas. Jika dipakai, kira-kira ruangannya akan berkurang nggak? Tentu tidak kan? Ukurannya akan tetap sama, kecuali sudah dalam kurun waktu 5 ataupun 10 tahun pakai. Mungkin bisa jadi karena akan ada kerusakan seperti atapnya yang bocor, lantainya yang pecah, catnya yang memudar. Nah, itu masuk ke aset tetap. Intinya, aset tetap tahan lama dan tidak sekali pakai. Kemudian yang ketiga yaitu aset tak berwujud. Maksudnya aset non-moneter tanpa wujud fisik. Contohnya di sini hak cipta, nama baik perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, akun-akun aktiva. Nah, di sini apa aja sih yang termasuk ke dalam akun-akun aktiva? Yang pertama, kas. Kenapa kas bisa masuk ke dalam akun-akun aktiva? Nah, karena kas adalah milik perusahaan, yakni segala sesuatu yang dimiliki perusahaan merupakan harta atau aktiva. Yang kedua, tanah, bangunan, wesel tagih, piutang usaha, peralatan, perlengkapan. Kemudian untuk peralatan dan perlengkapan, kalian juga harus tahu apa-apa aja perbedaannya. Yaitu contoh untuk peralatan, seseorang membuka konveksi atau jahit. Untuk peralatannya itu yaitu mesin jahit. Kemudian untuk perlengkapannya benang dan jarum. Tetapi itu semua merupakan kepemilikan dari perusahaan. Kemudian beban dibayar di muka. Nah, misalnya kalian menggaji seorang pengusaha tadi menggaji karyawannya. Sekarang kan bulan Desember, jadi untuk gaji di bulan Januari sudah dibayarkan. Nah, kepada karyawan. Nah, itu masuk ke dalam beban dibayar di muka. Jadi, di sini maksudnya bukan pengusaha tadi yang berhutang kepada karyawan, tetapi karyawan yang berhutang ke perusahaan karena gajinya sudah dibayarkan lebih dahulu. Nah, kemudian hutang atau kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan hutang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Nah, hutang atau kewajiban ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, hutang lancar, dan kemudian hutang jangka panjang. Hutang lancar ini ialah hutang yang harus dibayar dalam kurun waktu 1 tahun. Sebagai contoh, hutang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar.
utang usaha, yaitu seperti kita mendirikan perusahaan. Nah, untuk itu kita pasti memerlukan tenda ataupun baliho yang diletakkan di depan nama perusahaan kita itu supaya dikenali. Nah, untuk itu kita berutang dulu ke tempat fotokopi, dan kemudian sudah jatuh tempo kita harus membayarnya. Kemudian untuk pendapatan dibayar di muka. Pendapatan dibayar di muka ini ialah umpamanya kita seorang penjahit. Nah, konsumen itu telah membayar dahulu uangnya. Uang untuk dijahit itu, uang untuk pakaiannya itu dia telah membayar dahulu. Nah, jadi utang kita itu ialah pakaian yang harus kita berikan, yang harus kita jahit kepada konsumen tadi. Kemudian untuk utang jangka panjang, yaitu utang yang dibayar lebih dari 1 tahun. Contoh utang bank. Nah, itu yang dibayar secara bertahap. Akun selanjutnya yaitu modal atau ekuitas. Modal merupakan hak pemilik perusahaan atau kekayaan perusahaan atau aset perusahaan. Nah, akun-akun yang mempengaruhi modal apa aja sih? Nah, yang pertama pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan atau ekuitas modal pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Jadi, pendapatan ini sifatnya menambah modal. Yang kedua, beban. Aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Jadi, di sini sifatnya ialah mengurangi modal. Yang ketiga, yaitu prive. Nah, prive di sini maksudnya pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi, prive ini sifatnya sama dengan beban, yaitu mengurangi modal. Nah, kemudian untuk pengelompokan akun-akun, yang pertama akun real, yang termasuk dalamnya itu aset, kewajiban, ekuitas. Biasanya akun real ini dicatat dalam neraca. Yang kemudian yang kedua akun nominal. Di sini termasuk pendapatan dan beban. Biasanya untuk akun nominal ini dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, mungkin cukup sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Akan kita bahas untuk materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.